Baik, kita mulai dengan mempelajari tentang mikrobiologi. Apa sebenarnya mikrobiologi? Mikrobiologi, kalau kita lihat secara terminologi, dibagi atas 3 kata, asalnya adalah mikros, bios, dan logos. Yaitu mikros kecil atau renik atau mikroskopis. Bios itu adalah hidup, logos adalah ilmu. Jadi kalau kita artikan, mikrobiologi tidak lain adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang organisme hidup yang ukurannya sangat kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang dan nantinya hanya terlihat dengan bantuan mikroskop. Kemudian studi di dalam mikrobiologi ini banyak sekali cabang-cabangnya karena dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, kemudian perkembangan ilmu biologi yang begitu pesat sehingga dia terpisah-pisah. Kalau kita bagi menjadi 6, maka kalau kajiannya berbicara tentang bakteri, maka ilmunya adalah ilmu bakteriologi. Kalau dia virus, kalau kita mengkaji persoalan virus, maka ilmu yang mendalami tentang virus ini adalah ilmu virologi. Kalau kami dan jamur juga mikologi namanya, protozoa, protozoologi. Kalau parasit, parasitologi. Nah, di dalam memahami atau mempelajari mikrobiologi ini dan nanti kita kaitkan dengan persoalan-persoalan atau fenomena kesehatan berkaitan dengan penyakit, sebab akibat, maka di dalam mempelajari mikroorganisme, di dalam mikrobiologi ini sebenarnya ada 6 aspek yang perlu kita dalami. Pertama, persoalan morfologi. Jadi morfologi adalah bentuk tubuh luarnya dari mikroorganisme itu. Yang kedua, persoalan fisiologinya. Bagaimana mekanisme yang terjadi, proses metabolisme sel itu sendiri di dalam tubuh, baik pada mikroorganisme yang dibangun hanya dari satu sel atau dibangun atas beberapa sel. Yang ketiga adalah persoalan reproduksi, bagaimana mikroorganisme itu melakukan proses memperbanyak dirinya. Yang keempat adalah persoalan ekologi, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau mikroorganisme dengan lingkungan tempat hidupnya atau habitatnya. Nah, habitat ini penting untuk memungkinkan keberadaan dari mikroorganisme tersebut. Yang kelima adalah persoalan genetik, bagaimana pewarisan sifat atau gen-gen yang terkandung di dalam sel-sel mikroorganisme. Kemudian yang perlu kita pahami juga perbedaan antara apa yang membedakan mikroorganisme dengan makhluk hidup jenis lainnya. Pertama, makhluk hidup kelompok mikroorganisme ini adalah kelompok makhluk hidup yang memang ukurannya sangat mikroskopis. Ukurannya sangat kecil sekali, biasanya ukuran adalah mikron. Ada nanomikron sampai mikron. Yang kedua, setiap jenis dari mikroorganisme ini itu memiliki bentuk kehidupan serta karakteristik yang khas atau yang spesifik sehingga bisa memudahkan kita untuk membedakan antara satu jenis mikroorganisme dengan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga, kelompok mikroorganisme ini biasanya atau paling banyak atau mayoritasnya dia masuk kelompok hidup yang kosmopolitan. Artinya dia bisa hidup pada habitat-habitat yang banyak. Yang selalu kita jumpai di mana saja di seluruh dunia ini dengan jenis mikroorganisme yang sama. Maka kelompok-kelompok ini disebut dengan kelompok yang kosmopolit. Yang keempat, kadang-kadang orang menganalogikan antara mikroorganisme dengan mikroba patogen atau dengan kuman. Selalu konotasinya demikian, padahal dari sekian banyak jenis-jenis mikroorganisme yang ada di muka bumi ini, hanya sebagian kecil saja yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian
kalau kita lihat ke belakang sedikit, makhluk hidup yang ada di dunia ini hanya dibagi atas 3 kelompok saja. Pertama tumbuh-tumbuhan, yang kedua hewan, yang ketiga adalah kelompok protista. Jadi mikroorganisme tentunya dia berada pada kelompok yang ketiga ini. Nah, bagaimana penerapan praktis dari ilmu mikrobiologi ini? Nah, kita pahami betul dalam dunia kedokteran dan kesehatan, kita tidak terlepas dari berbagai jenis penyebab penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Makanya penting untuk memahami secara detail, secara utuh mikrobiologi itu. Nah, untuk apa? Secara praktis bisa kita gunakan. Pertama, di dalam rangka untuk pengendalian mikroorganisme, terutama yang menyebabkan penyakit. Yang kedua, untuk memahami bagaimana hubungan antara mikroorganisme dengan manusia sebagai hostnya. Yang ketiga, manfaatnya adalah bagaimana kita mengenali mikroorganisme patogen itu yang dapat menyebabkan penyakit dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara damai dengan mikroorganisme yang ada. Demikian saya kira untuk part pertama.